Kita sekarang memasuki bagian yang paling dinamis dari sesi hari ini, yaitu praktikum portofolio. Tahap ini bukan sekadar tugas tambahan, melainkan jembatan kritis yang menghubungkan seluruh teori yang sudah kita pelajari. Mulai dari cara pemilihan karya yang tepat, hingga penerapan prinsip desain yang matang. Tujuan utama dari praktikum ini adalah untuk melatih keterampilan kalian secara langsung dalam menyusun sebuah dokumen profesional yang relevan dengan standar industri. Di sini, kalian akan belajar bagaimana menyelaraskan aspek teknis dan estetika agar portofolio tersebut mampu menonjolkan kekuatan personal kalian, baik di bidang fotografi, desain, maupun bidang kreatif lainnya. Melalui latihan ini, kalian akan dipaksa untuk berpikir strategis. Karya mana yang harus ditampilkan pertama kali? Bagaimana cara mengatur tata letak agar audiens tidak lelah membacanya? Dan bagaimana memastikan bahwa presentasi akhir kalian benar-benar mencerminkan kredibilitas kalian sebagai seorang profesional? Gunakan kesempatan ini untuk bereksperimen dengan struktur yang sudah kita bahas sebelumnya. Ingat, tujuan akhirnya adalah menciptakan sebuah senjata visual yang mampu membukakan pintu peluang karir bagi kalian. Mari kita mulai proses kurasi dan desain ini dengan penuh ketelitian. Dalam sesi praktikum ini, portofolio yang kalian susun bukan hanya sekadar mengumpulkan file ke dalam satu dokumen. Ada standar kualitas yang harus dipenuhi. Agar hasilnya maksimal dan siap bersaing di industri, karya kalian harus memenuhi 3 aspek utama berikut ini. Aspek pertama adalah kualitas karya. Bersikaplah sangat selektif. Hanya pilih karya yang paling relevan dengan posisi yang kalian incar dan yang benar-benar mempresentasikan kemampuan terbaik kalian saat ini. Lebih baik menampilkan sedikit karya yang luar biasa daripada banyak karya yang hanya terlihat rata-rata. Aspek kedua adalah desain dan tata letak. Portofolio kalian harus terlihat rapi, konsisten dari halaman pertama hingga terakhir, dan yang terpenting adalah mudah dibaca. Gunakan prinsip-prinsip desain yang sudah kita pelajari untuk memastikan audiens tidak lelah saat meninjau setiap bagian dari karya kalian. Aspek terakhir yang sering dilupakan adalah narasi dan branding diri. Jangan biarkan gambar berbicara sendirian, sertakan cerita di balik pembuatannya, apa tujuan kalian, dan tunjukkan gaya personal yang membedakan kalian dari orang lain. Inilah yang akan membuat kalian diingat oleh perekrut sebagai sosok yang unik dan berkarakter. Sebagai tahap akhir dari sesi praktikum kita, penting bagi kalian untuk memahami bagaimana sebuah portofolio dievaluasi dalam setting pendidikan maupun pelatihan profesional. Ada 5 aspek utama yang akan menjadi barometer penilaian untuk memastikan karya kalian memenuhi standar industri. Pertama adalah relevansi isi. Kami akan melihat apakah karya yang kalian pilih benar-benar mendukung tujuan portofolio kalian. Kedua, kualitas teknis, di mana ketajaman visual, kerapian kode, atau detail eksekusi pada setiap karya yang kalian pilih akan diuji secara mendalam. Ketiga, kita akan menilai estetika desain dan tata letak. Ini bukan hanya soal keindahan, tapi tentang bagaimana kalian mengatur ruang dan elemen visual secara harmonis. Keempat, konsistensi branding pribadi. Apakah ada benang merah visual yang menyatukan seluruh halaman, mulai dari tipografi hingga palet warna yang kalian gunakan. Terakhir adalah kelengkapan informasi. Sebuah portofolio dianggap gagal jika tidak memiliki deskripsi karya yang jelas, profil pembuat yang meyakinkan, serta informasi kontak yang mudah ditemukan. Kelengkapan ini menunjukkan bahwa kalian adalah profesional yang sangat menghargai detail dan kemudahan bagi audiens. Gunakan kriteria ini sebagai daftar periksa terakhir sebelum kalian mengumpulkan tugas praktikum. Mari kita hasilkan portofolio yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga kuat secara substansi. Setelah kita memahami standar penilaian yang ketat, mari kita mulai langkah praktis pertama dalam membangun portofolio kalian, yaitu mengumpulkan bahan. Tahap ini seringkali dianggap remeh, padahal ini adalah fondasi di mana kalian melakukan inventarisasi terhadap seluruh pencapaian kreatif kalian selama ini. Instruksi pertama sangat sederhana, kumpulkan semua karya yang pernah kalian buat tanpa terkecuali. Baik itu hasil jepretan foto, desain grafis, kode program, hingga proyek-proyek kecil lainnya yang mungkin pernah kalian kerjakan. Jangan batasi diri kalian hanya pada tugas kuliah saja. Poin penting di tahap ini adalah jangan langsung melakukan seleksi atau pemilihan. Cukup kumpulkan dulu sebanyak mungkin aset yang kalian miliki ke dalam satu wadah besar. Dengan melihat seluruh karya secara bersamaan, kalian nantinya akan lebih mudah melihat pola, perkembangan gaya, dan kekuatan unik yang kalian miliki sebagai seorang kreator. Terakhir, pastikan kalian juga menyertakan dokumentasi proses kerja jika ada. Sketsa awal, coretan konsep, atau revisi-revisi penting bisa menjadi nilai plus yang besar karena menunjukkan alur berpikir kalian kepada perekrut. Kumpulkan bahan kalian sekarang, karena di langkah berikutnya, kita akan mulai melakukan kurasi yang tajam.
Setelah seluruh bahan terkumpul, kita masuk ke tahap yang paling menentukan kualitas portofolio kalian, yaitu langkah 2, seleksi karya terbaik. Disinilah kemampuan kalian sebagai kurator diuji. Kalian harus melakukan kurasi yang sangat ketat dengan mempertimbangkan 3 hal utama: kualitas teknis, relevansi terhadap bidang yang dituju, dan konsistensi gaya visual kalian. Dalam tahap ini, peganglah prinsip less is more. Ingat, portofolio yang kuat bukanlah yang paling tebal, melainkan yang paling berkualitas. Jauh lebih baik menampilkan 10 karya yang luar biasa dan menunjukkan kemampuan tingkat tinggi daripada memaksa memasukkan 50 karya yang hanya terlihat biasa-biasa saja. Jangan ragu untuk membuang karya yang sudah tidak lagi mewakili standar kemampuan kalian saat ini. Proses seleksi ini memang sulit karena kita sering memiliki keterikatan emosional pada setiap karya. Oleh karena itu, jika kalian merasa bimbang, cobalah meminta masukan dari mentor atau rekan profesional. Sudut pandang eksternal akan membantu kalian tetap objektif dalam memilih mana yang benar-benar layak ditampilkan. Hasil dari langkah ini adalah kumpulan karya elit yang akan menjadi inti dari identitas profesional kalian. Pastikan setiap karya yang tersisa mampu membuat audiens terkesan sejak pandangan pertama. Setelah kurasi selesai, kita siap untuk melangkah ke tahap penyusunan tata letaknya.